Assalamualaikum. Saya cukup senang membuat video ini, selain karena menunaikan janji saya kemarin untuk membuat dua video. Satu video untuk menanggapi interpretasi Al-Mukarram Gus Ajir Ubaidillah terhadap video yang saya unggah 10 Oktober yang lalu. Dan yang kedua adalah video penjelasan saya terhadap video saya sendiri yang saya unggah 10 Oktober itu. Video pertama sudah saya buat, dan ini adalah video kedua. Saya akan mendobit, memberi komentar, bahkan memberi koreksi kepada video yang saya buat itu. Upaya mensyarah ini kita tahu merupakan denyut nadi khazanah keilmuan muslim, idahul makna ala lafzil matni. Kita tahu ulama itu biasa mensyarah karyanya sendiri atau karya orang lain. Juga ada beberapa poin yang belum saya masukkan di video pertama, insya Allah akan kita masukkan di video kedua ini. Mari kita mulai. Dalam Kitabul Bahath wal Munazarah, sebelum kita tidak sepakat, mari kita sepakati beberapa hal dulu. Mengapa orang Indonesia di abad-abad yang lalu tidak akrab dengan kehebohan soal karomah, prahara soal nasab, dan sholawatan sambil joget? Dari berbagai timbangan leksikal, kita sepakati paragraf pembuka video ini dibungkus dalam struktur kalimat tanya. Al-istifham at-tarikhi, pertanyaan historis, maka yang tersaji setelahnya mestilah merupakan an-nazarat at-tarikhiyah, atau telaah historis pula. Karena pure tinjauan historis, maka tidak ada kaitannya dengan sisi moralitas atau dasar jurisprudensi, qudhiyah karomah, nasab, atau selawatan sambil joget. Di meja inilah kita berdialog, meja pertanyaan sejarah untuk menjelaskan fenomena tersebut. Di dalam video itu, saya sebagai mutakalim yang dididik oleh Al-Azhar sebagai apa yang disebut Prof. Kunto Wijoyo sebagai sejarawan akademik, mengajak publik untuk sama-sama menganalisa perdebatan masyarakat soal karomah ini dari sudut pandang historis, al-manzur at-tarikhi, upaya memahami fenomena dari sudut pandang konteks waktu dan sosialnya tanpa beban atemporal dan ideologis. Pembahasan karomah oleh ahli fikih, soal dalil imkaniyat hudusil karomah, tinjauan fikih soal itu saya rasa sudah banyak dibeberkan para kiai. Di sini saya hanya hendak mengupasnya melalui perangkat keilmuan yang saya punya, yaitu ilmu sejarah. Mengapa kok dulu kita tidak menghebohkan soal karomah, prahara soal nasab, dan selawatan sambil joget? Kenapa sekarang kok jadi kontroversi? Kira-kira demikian bahasa bayinya. Ada banyak jawaban, tapi boleh jadi salah satunya. Di sini saya menyebut frasa yang sengaja saya masukkan, dan tampaknya telah luput dari pelupuk mata orang-orang yang terbiasa hidup dalam iklim akademik yang reaksioner. Ada banyak jawaban, tapi boleh jadi salah satunya. Jelas sekali, bila Anda punya jawaban lain yang mungkin tidak sama dengan jawaban yang saya tawarkan, maka sila saja. Shalah Ashur dalam bukunya mewajibkan al-bahithin untuk adamu izdira ay ra'yin mukhalif li ra'yih. Bila Anda tidak setuju, maka silahkan duduk di meja yang sama dan datangkan dalil pembanding. Tidak perlu memaki-maki, karena yang demikian tidak ada tempatnya dalam tradisi keilmuan Islam. Karena waktu itu, orang Indonesia belajarnya bukan kepada ulama Yaman. Di awal kan sudah saya jelaskan, video ini pure telaah historis, maka ia terbebas dari timbangan moral. Jadi video saya ini sama sekali tidak ada bermuatan agresif terhadap institusi pendidikan di Yaman, kredibilitas, atau pengakuan saya yang sangat penuh terhadap sumbangsi ulama asal Yaman. Sama sekali. Kenapa bagian ini betul-betul harus saya tekankan untuk membatalkan klaim yang mudah-mudahan tidak benar ini? So, salah satu jawaban yang saya takdimkan adalah karena cendekian Muslim Indonesia waktu itu belajarnya bukan kepada ulama Yaman di Yaman. Sebagai yang punya kalam, saya punya hak untuk menjelaskan interpretasi atas kalam saya sendiri. Setidaknya ada dua hal yang perlu saya gariskan agar tidak melebar kemana-mana. Orang Indonesia yang tidak heboh soal karomah itu adalah masyarakat Muslim yang tinggal di sepanjang Kepulauan Nusantara. Bentangan waktunya dari mulai rentang Islamisasi besar-besaran Kepulauan Nusantara di abad 12 hingga abad 19 Masehi saat cendekiawan Muslim asal Nusantara mulai masuk jajaran elit intelektual Muslim yang berpengaruh di dunia internasional. Pembahasan di luar dua batasan ini kita anggap tidak relevan. Kemudian apa hubungannya dengan para ulama Nusantara ini tidak menjadikan Yaman sebagai destinasi utama untuk belajar? Minimnya khobar soal kontroversi perihal karomah dan nasab di masa itu dengan realitas hari ini utapanya di sosial media, tentu tidak semua adalah mereka para agamawan yang lekat dengan identitas Yaman. Video saya itu berupaya menganalisa dua fenomena ini. Viralnya isu karomah dengan wajah orang-orang yang saya sebut Yamanis sebagai sampul paling depan, dengan dulu orang Indonesia tidak banyak belajar di Yaman. Dari dua hal ini, apakah hanya kebetulan
Atau jangan-jangan ada benang merah yang bisa kita tarik di sini? Karena setidaknya saya sejauh ini tidak banyak melihat akademisi jebolan negara Timur Tengah lain terlibat masif dalam pusaran soal karomah ini sebanyak dan sesignifikan teman-teman akademisi dari Yaman. Lagi-lagi, di titik inilah video saya itu bermula. Baik, sebenarnya saya tak perlu sebutkan, tapi karena barangkali akan ada yang menonton video ini dengan hati yang sedang bersumbu pendek, maka saya ulangi sekali lagi, menjadikan Yaman sebagai maudhu' al-bahas tidak bermakna pengkerdilan wibawa dan otoritas keilmuan ulama asal Yaman. Kita ambil contoh lain. Misalkan ada orang Indonesia yang belajar di Zimbabwe, ingin menganalisa fenomena signifikansi penyebaran ide Islam politik di Indonesia yang ditengarai disebabkan oleh kepulangan masuk Indonesia yang berasal dari Mesir, yang merupakan negara asal organisasi Ikhwanul Muslimin, maka saya sebagai orang yang pernah belajar di Mesir sama sekali tidak akan keberatan. Silahkan saja. Justru saya apresiasi karena seluruh kerja-kerja akademik harus kita hargai, bukan? Ya, saya harap hal ini tidak disalahpahami lagi. Sekarang mari kita lanjut dengan kepala dingin. Bahkan baru di 2 abad yang lalu orang Indonesia bisa punya nama-nama besar seperti Nawawi Banten, Mahfud Termas, Abdul Somad Palembang, dan Khatib Minangkabau. Syekh Mahfud Termas misalkan dalam Kifayatul Mustafid menyebutkan bahwa Syekh Abdul Somad Al-Falimbani adalah salah satu Islamic scholar asal Nusantara yang mempunyai banyak sanad dan jaringan yang luas di Timur Tengah, serta sebagai Islamic leading figures di Indonesian Archipelago. Yang saya maksud, para leading figures ini tidak belajar di Tarim, salah satu daerah di Yaman, bukan tidak belajar pada ulama asal Yaman. Ulama yang Anda sebut, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau sangat memiliki perhatian terhadap kitab-kitab karya ulama Yaman. Sebut saja, kitab Safinatun Najah, karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, yang kemudian disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi kitab Kasyifatus Sajjah Bisyarhi Safinatun Najah. Dan memasukkan analogi Imam Nawawi mensyarah Safinatun Najah sebagai dasar penggiring opini publik awam untuk mengatakan Imam Nawawi belajar di Tarim, ini cukup keliru. Pertama, saya tidak pernah menyangkal bahwa Imam Nawawi belajar pada ulama asal Yaman. Yang kedua, mensyarah itu tidak selalu berarti berguru kepada ulama tersebut. Beliau sangat memiliki perhatian terhadap kitab-kitab karya ulama Yaman. Punya perhatian beda dengan belajar kepada. Belum politik etis Belanda, orang Indonesia yang mau belajar ke luar negeri hanya bisa menumpang kapal haji. Salah satu hasil kebijakan politik etis adalah memberikan kesempatan bagi golongan tertentu, anak-anak pribumi, untuk mendapat pendidikan ala barat, bahkan mengenyam pendidikan di Belanda. Setelah berhaji, mereka akan mukim di Mekah, kemudian belajar dan menjadi seorang ulama. Mayoritas jamaah haji waktu itu memang tidak langsung pulang ke tanah air setelah mengerjakan rukun haji. Ambil contoh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani misalkan. Waktu itu, kota Mekah masuk ke dalam wilayah administrasi dinasti Ali Pasha yang beribu kota di Mesir. Bagian ini mesti kita jelaskan dengan hati-hati, karena disinilah titik kunci untuk memahami maudhu' al-bahas video saya. Pertama, Mekah atau Hijaz pasca perpindahan pusat pemerintahan Muslim oleh Imam Ali tidak lagi jadi negeri yang berdaulat secara politik, ia menjadi protektorat dari pusat kekuatan politik Muslim yang berganti-ganti. Mari kita tarik ke pembahasan kita yang sudah menyepakati batasan waktu yang ada dalam konteks video adalah dari abad 12 hingga 19 Masehi. Di rentang waktu ini, Hijaz yang di dalamnya ada Mekah dan Madinah sejak masa dinasti Tuluniyah dan Ikhshidiyah memiliki hubungan yang sangat erat dengan Mesir, ditandai dengan distribusi berkala bahan makanan dan bantuan dana untuk masrufat ahli Hijaz, masjid dan tempat-tempat ilmu dari Kairo ke Hijaz. Sebagai gantinya, khutbah di mimbar-mimbar Hijaz menyebutkan pimpinan politik Kairo sebagai bentuk wala atau kesetiaan. Hal ini terus berlanjut di era-era selanjutnya, bahkan dinasti Syiah Fatimiyah, kemudian diganti oleh dinasti Sunni Ayyubiyah, lalu dinasti Mamluk, hingga kejatuhan Mamluk di tangan Sultan Salim I dari Utsmaniyah tahun 1515, Hijaz resmi masuk dalam kekuasaan Ottoman. Ini pun tak bertahan lama, Hijaz kembali masuk ke dalam orbit Kairo seiring melemahnya kekuatan militer dan politik Imperium Utsmaniyah. Puncaknya di awal abad 19 saat Sultan Mahmud II memerintahkan Ali Pasha yang ada di Mesir untuk memadamkan gerakan Wahabi Ali Saud
yang ada di Hijaz. Dominasi Mesir, baik secara politik, keilmuan, dan kebudayaan selama berabad-abad ini terus berlangsung, dan pembahasan ini apabila diteruskan akan sangat panjang. Cukuplah kita menyebut contoh mazahiru ta'thir Misr alal Hijaz pada hal-hal berikut: renovasi Masjid Nabawi, kubah Hujrah Syarifah, mimbar Masjid Nabawi, dan kucuran dana tahunan yang digunakan untuk Ahlul Hijaz, termasuk untuk kepentingan geliat keilmuan di sana. Nah, karena itu, ulama yang mengajar di kota Mekah pun akhirnya adalah ulama-ulama Al-Azhar yang berasal dari Mesir. Di poin ini, saya mengaku Alpa menyebut satu kata saja, yaitu didominasi. Kendati demikian, hal ini sama sekali tidak menggugurkan argumen hegemoni cerdik-cerdik yang Mesir, bukan hanya atas wilayah Hijaz, melainkan atas wilayah dunia Islam keseluruhan sebagai kiblat ilmu. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa mayoritas buku ajar dan cendekiawan yang mengajar di Hijaz saat kedatangan ulama asal Indonesia ini adalah berasal dari Al-Azhar atau Mesir? Atau sebenarnya hanya klaim tanpa bukti seperti yang dituduhkan para pengikut Gus Ajir kepada saya?